berdoa kami di hadirat-Mu, oleh kuasa firman Allah menuntun jiwa dan roh kami melekat bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat-hikmat surgawi, perkataan-perkataan dari Roh Kudus-Mu yang meneguhkan, menguatkan, memberi penghiburan bagi kami. Dan umat Tuhan yang mendengar, Tuhan buka mata iman kami supaya firman Allah sungguh menguatkan dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan mencuri kebenaran-Mu kami berdoa, kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Dan layakkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 dengan tema rancanganku bukanlah rancanganku. Karena itu Bapak-Bapak Saudara dikasih berkati Tuhan, kita lihat ini kehidupan dari Yefta. Siapakah Yefta itu? Yefta ini dia adalah manusia biasa, lahir dari seorang perempuan Sundal. Mungkin kita baca di ayat pertama, dia ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia pejabat besar, tapi dia juga punya masalah. Kita bukan pejabat, tapi kita juga pasti punya masalah. Masing-masing punya masalah. Tapi hidup ini ada di dalam rancangan Tuhan. Dan setiap masalah Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya bagi kita masing-masing. Karena itu kita lihat masalah Yefta ini apa? Pertama, anak dari seorang perempuan Sunda. Masalah? Karena apa? Ini dia mama baru lewat, sama pasti tahu. Lihat itu perempuan, bikin rusak rumah tangga banyak. Itu perempuan sudah tahu diri. Itu perempuan anak banyak, sudah tahu laki yang mana. Ini perempuan ini bikin diri bapak emang hanya Tuhan saya yang tahu. Sampah kotoran tetangga sudah datang. Semua kata-kata dia pasti terima. Sebagai anak atau Yefta mendengar kata-kata itu, orang lain bully dia punya mama, orang lain rendahkan dia punya mama, orang lain hina dia punya mama. Sebagai anak pasti merasa malu, pasti tidak percaya diri, pasti merasa terhina, bahkan juga mentalnya bisa rusak karena bully dari orang lain. Bukan langsung ke Yeftanya, tapi kepada mamanya. Itu masalah. Masalah yang kedua, di saatnya mamanya nikah lagi dengan Gilead. Kemudian mereka punya anak lagi, atau Yefta punya adik tiri lagi. Dan mereka besar. Anak-anak ini mereka usir Yefta. Itu masalah kedua. Usir dia keluar dari rumah, tidak boleh tinggal di rumah. Alasannya apa? Supaya jangan dapat harta warisan. Memang harta ini menjadi masalah di mana-mana. Harta itu bisa tanah, bisa rumah, bisa motor, bisa HP. Harta terlalu banyak. Gara-gara HP, orang bisa bakal adik kakak. Jangankan HP, pulsa satu yang isi, satu yang pakai, itu juga masalah besar, Pak. Kemudian bicara tentang Yefta ini setelah diusir hanya gara-gara harta. Kita pun pasti seperti itu. Ada kakak bersaudara, ada yang kuliah karena hasil keringat orang tua, tapi ada yang tidak kuliah, tapi orang tuanya kasih kuliah yang lain. Pasti yang lain juga perasaan marah, masalah. Yang lain nikahnya mewah, yang lain nikahnya pas-pasan. Bahkan ada yang daftar dia kok ikut nikah masal. Tapi anak yang lain, karena anak yang lain sudah di manusia, maka nikahnya mewah di rumah, di hotel lagi, kembali syukuran di rumah lagi. Tapi yang belum jadi manusia, di mana ada nikah masal di gereja mana, di wali kota siap program itu, Iko. Daftar kami po anak juga. Yang lain dengar itu sakit hati juga, itu masalah.
Harta ini juga kadang-kadang terlalu banyak harta juga bikin pusing. Motor ini kalau baku rampas juga bakalai bisa mendatangkan persoalan. Sertifikat tanah. Tapi kalau orang tua mati kasih tinggal utang, sampai kita hari tinggal lembab tua banyak sudah. Dia kosong yang makan. Tapi kalau sertifikat yang kasih tinggal, ini hari bakalai setiap saat, setiap waktu. Itu beta pun bapak kandung, dia punya keringat. Kok semua juga kandung. Ini Yefta bukan kandung, masalah. Waktu Yefta dia diusir seperti itu, pertama, dia anak dari perempuan Sundal. Yang kedua, dia diusir karena dia tidak punya hak ahli waris. Yang berikut lagi, masalahnya apa? Kita lihat di ayat yang pertama, adapun ia seorang Yefta yang seorang pahlawan gagah perkasa, tetapi ia seorang anak perempuan Sundal, ayahnya Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak laki dan seterusnya. Mereka mengusir Yefta, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga. Apa yang dirasakan Yefta setelah dia diusir? Perasaan sakit hati itu pasti ada. Dendam Yefta terhadap adik-adik tiri pasti ada. Luka batin yang ada di Yefta itu pasti ada. Kita pun pernah terluka dengan orang lain, pernah terluka dengan teman, pernah terluka dengan orang tua, pernah terluka dengan keluarga, pernah terluka dengan kawan pelayanan, pernah terluka dengan orang-orang terdekat kita. Yefta pernah mengalami itu. Itu masalah. Karena kalau tidak dia atasi secepat mungkin, orang bisa berontak dengan berbagai macam cara. Nah, hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara, jemaat Tuhan yang dikasih diberkati Tuhan, masalahmu apa, masalahku apa? Masing-masing punya masalah. Tapi masalah itu bukan membuat kita supaya tertidur dan selesai. Tapi seharusnya masalah membuat kita lebih melenting lagi hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang masalah membuat orang salah mengambil keputusan. Itu hal yang pertama. Kalau soal masalah, semua orang punya masalah. Tetapi kita kuat menghadapi masalah kalau kita punya iman dan kita bisa berani berkata. 1 Korintus 3:10 dibilang apa? Masalah-masalahku atau pencobaan-pencobaan yang ku alami ialah masalah apa? Nah, kenapa kau tong stres kau sampai ke senaya di Facebook? Aduh Tuhan, kalau bisa bet mati sudah pada hidup. Aduh Tuhan, kau uang sana ada nih, betak ke mau bunuh diri saya. Susah, kenapa kau beta lahir dari orang tua yang miskin model begini? Kenapa kau nikah sama istri laki model begini? Kenapa punya orang tua yang melarat, miskin lagi, melarat lagi, melorot lagi? Kadang-kadang kita menyesal dengan keadaan yang kita alami. Tapi apakah penyesalan menyelesaikan masalah? Tidak ada. Kita bisa berkata masalahku adalah masalah biasa. Kenapa? Yesus yang saya sembah, dia luar biasa dari masalah yang kuhadapi. Amin. Terus lagi dia bilang apa? Itu firman Tuhan, dia bilang pencobaan-pencobaan luar biasa, sebab ketika kita menghadapi masalah, Tuhan memberikan kekuatan. Sebenarnya di saat ada persoalan, ada kekuatan, tapi kita tidak pakai kekuatan Tuhan, tapi kekuatan pikiran kotong, hati kotong. Pikiran itu apa? Dan sampai kita lapar begini, selama-lama dan bisa mati. Itu kekuatan manusia. Jangan sampai Tuhan dengar doa lain. Ikut Tuhan juga orang bilang percuma, itu mungkin benar begini, suai. Pakai pikiran dan hati mulai mengolah sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Pakai kekuatan Tuhan. Tuhan bilang apa? Setelah dia memberikan kita persoalan, izinkan ada masalah, tapi dia juga memberikan kita kekuatan supaya mampu memikul beban yang Tuhan izinkan kita alami. Berikut lagi dia bilang apa? Setiap masalah Tuhan memberikan kotong jalan keluar. Tapi siapa mau ambil jalannya Tuhan? Jalan pribadi, jalan orang lain. Karena jalan banyak jalan. Bisa jalan pribadi, seperti yang kau biasa lihat beberapa hari terakhir, orang bunuh diri, itu namanya pilihan pribadi, jalan sendiri. Karena buntu pikiran, dia tidak mau berbagi dengan orang lain, bahkan juga dia tidak punya iman yang kuat.
Tapi ada pilihan lain, ada yang minum Baygon, baterai setengah mati, mati tidak mati, hidup tidak hidup, akhirnya hidup kembali. Pernah saya punya tetangga begitu, minum baterai. Ada lagi yang ya kepak laru, minum mabuk, hilang pikiran sehat. Nanti pulang datang normal kembali, foe ulang. Ada yang atasi masalah keliling lipo. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dari atas bawah. 2-3 jam keluar kembali, bawa apa? Bawa diri. Saya bawa apa-apa. Itu namanya stres. Lagi di Ramayana bilang mau cuci mata supaya mata bersih. Tetapi bongkar orang pun pakaian, orang tanya cocok ukuran apa? Masih lihat-lihat. Kamu lihat sampai kapan pun ukurannya sudah ada. Tidak mungkin lu badan XL, lu mau pakai S, kan tidak mungkin. Mau lihat dia apa? Warna terlalu banyak, pilih sudah. Tapi yang namanya orang pilih untuk bikin rusak orang punya pakaian saja, karena memang dia ada stres di rumah. Suruh lipat pakaian di sini, dia suruh lipat. Tapi dia pilih kok bikin rusak orang punya pakaian di sana. Kasihan itu penjaga di Ramayana dong. Gaji juga pas-pas, piko, bikin rusak, senang kasihan. Hanya gara-gara ketemu ada. Kembali ke firman Tuhan. Yefta ke dalam keadaan stres, dia lari ke tanah Tob. Apa itu tanah Tob? Tempat kejahatan. Yang kedua, di saat dia menghadapi masalah, hal yang diambil adalah dia lari ke tanah Tob. Tanah Tob itu tempat penjahat, perampokan, pencurian, perlu kejahatan, perampasan, semua ada di sana. Dia lari ke sana. Karena dalam keadaan dia di rumah yang membuat dia terpaksa keluar. Sampai di tanah Tob yang dia alami ada tambah jahat. Karena apa? Pergaulan keadaan-keadaan di tanah Tob adalah tempat penuh dengan kejahatan. Coba orang stres dari rumah, kok dia pergi dulu di diskotik. Dia pergi bilang, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, yang ada di sini, mari kita semua dengarkan pujian ini, dengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin. Pasti dia bangun, kok dia berdisco, bangun, kok dia minum mabuk. Orang tak perlu mari, kau minum, hantam pergi hidup sekali. Mau minum, mau mati-mati, hidup-hidup. Karena apa? Stres, tertekan. Orang stres itu bukan masalah besar. Orang tidak punya uang juga. Coba kasih dia bilang ini 5 juta. Dipukul itu. Dia supir. Marco duduk kau bagosin. Orang kasih nasi 1 piring saja. Ayam geprek 1 kau duduk kau makan bagosin. So jalan. Karena perut lapar kau orang suka kasih orang siapa senang coba. Dan tidak mungkin dia bilang ini kau potong gosip. So mungkin. Mari kau makan. Kau kenapa? Besok makan di rumah padahal angin penuh di perut. Dia sudah cukup, cuma makan di rumah. Makan apa omong kosong. Dia tolak, mau dia makan sampai ayam geprek. Dia pun tulang, dia pun terigus, pun ada sisa. Bersih. Karena apa? Dia pun tolakan, bukan ayamnya tolakan gosip. Itu enak, telak. Kalau gosip ini semakin digosok, semakin sip. Tulang juga makan buang, dikunyah buang, hanya gara-gara mau ikut bagosip. Karena orang yang kotong bantu dia bagosip, dia tambah teh, tambah kopi. Karena apa? Supaya sebagian dia takut ini orang bangun lari, gosip setengah-setengah itu dong stres. Orang pun rambut dari hitam ke merah masalah. Orang yang dulu gemuk kurus juga masalah, yang kurus jadi gemuk juga masalah. Orang pakai pakaian juga masalah. Suami istri 1 gemuk 1 kurus masalah. Suami istri 1 tinggi 1 pendek masalah, betul. 1 hitam 1 putih masalah, betul. Karena orang dia di mana-mana bagosip dia suka menilai. Wih dia pun suami baik, rambut lurus, dia pun istri pun rambut, coba lihat. Kadang-kadang ada satu bilang, bang tua baik tinggi, ramping, mamam tua. Perut maju kanan, maju kiri. Tahu dia pakai pakaian ukuran apa itu? XXXL kau apa itu? Jadi semua akan menjadi masalah buat orang lain.
kalau tukang gosip. Stresnya Yefta, dia lari dan biaskan di tanah Tob. Di sana dia bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Dia lebih jahat lagi. Dan dia menjadi perampok, dia menjadi panglima perampok. Kemana-mana mereka melakukan kejahatan. Pasti dia adik-adik tiri mereka dengar dia sudah. Apa dong om? Iya toh, bosan lihat toh. Kalau dia di sini nih, tiap hari bukan hanya makan minum. Ini dia pisah aku sudah jadi jahat. Itu yang pas. Ais dia pun mama ini mau begitu, makanya dia pun anak pertama mau begitu. Tahu dia pun bapak siapa juga. Betul soalnya. Kadang-kadang kita bilang ini anak haram. Bagi manusia kita bilang anak haram, tapi setiap orang yang lahir itu artinya atas seizin Tuhan dan tidak haram. Tapi yang salah adalah orang tua, bukan haram. Anak tidak haram. Ada nikah kudus saja sampai mati tidak punya anak. Ada nikah kudus 10 tahun berpunya anak. Ada nikah kudus 15 tahun berpunya anak. Ada nikah kudus juga ambil anak, 3-4 anak berdapat 1. Mau tambah 1 juga. So, mau mati jadi bisa-bisa lah. Betul. Kenapa? Sumenopause seperti saya mau bilang apa? Hanya bagi Tuhan bisa melakukan itu. Amin. Pernah saya doakan pegawai Bank BRI. Jalan Papono, saya dulu tugas di BRI Pusat Jakarta. Saya bisa lompat dari lantai 12 karena saya kerja di lantai 12 ke lantai 1 dan saya langsung punya anak. Saya bisa lakukan itu. Karena apa? Sunika bertahun-tahun harta melimpah tapi saya punya anak. Ayo sini harta mau kasih makan satu itu apa? Mau bayar wifi juga bosan. Tapi kita yang anak banyak mau cari uang setengah mati. Uang belum masuk anak sudah minta makan. Dong uang sudah masuk saya tahu mau bikin apa ini uang. Memang keadaan itu nyata, ada. Tapi ada yang hidup pas-pas, tapi dia tetap mensyukuri. Itu berkat. Ada yang anak banyak tapi bersyukur. Tapi ada yang anak hanya cuma 2 sama pembantu 4. Pembantu sudah dapat gaji. Tapi suruh datang ke bantu. Dulu orang tua kampung dong, anak dong balasan, maksud ada pembantu 1 juga. Sekarang ini dia punya anak baru 1 tinggal di perumahan, suruh dia punya mama mantu datang kau jaga macam ke pembantu. Padahal mam tua pikir dia sutua kau mungkin jadi bos di rumah. Tahu-tahu don suruh kembali. Mama nanti saya minta ini kas mandi dede kas mandi habis kas pakai dia di pembedak ada di situ. Terus kas pakai dia bedak ini sayur kangkung di situ nanti potong kau pelan-pelan sambil goreng habis na sendok kau makan habis na. Kalau bisa sapu ambil rumah sapu habis na pel. Kalau dia tiru na lipat ambil itu pakaian dong. Memang suruh ini pembantu, ini bukan pembantu lu mama yang melahirkan ini suruh kembali. Karena dia pemalas pemokol ini sama ke tanah Tob. Ini kau bikin sengsara ini mertua. Tapi ada pemertua yang ikut-ikut na baik karena saya cucu satu-satu. Karena mertua yang mulut menyala pagi siang sore malam hanya tidur dia mulut tertutup. Siap kau terima sudah. Karena ada yang tidur saya mulut tertutup, mulut terbuka apalagi dia bangun. Orang bilang rambut dong gugur pelan-pelan itu bukan karena kurang vitamin tapi pikiran terlalu. Dalam kejahatannya Yefta yang dia alami, bagi keluarga menganggap bahwa Yefta ini hidupnya sudah tidak ada arti lagi. Hidupnya sudah selesai, hidupnya sudah hancur. Tapi di mata Tuhan izinkan dia ada di sana, ada maksud. Maksudnya apa? 1. Tuhan mau membentuk karakter Yefta menjadi pemberani. Itu pertama. Karena orang jahat itu berani. Lu di rumah kalau dia lapar dia masuk pi ini lu mau mati hidup tuan rumah dia larap masuk pi dia lafak pi itu pintu terbuka terbuka karena orang lapar. Itu pemberani. Yang kedua, mentalnya teruji. Dia sendiri banyak orang mau mati hidup-hidup karena bagi penjahat mati hari ini sama dengan besok. Karena apa? Saya sudah diusir dari rumah, saya tidak ada harta apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada keluarga yang kenal, kau mau apa juga? Orang jahat siap mati.
Dan mental itu yang dipakai oleh Tuhan. Ketika dia diperhadapkan, orang-orang Israel diperhadapkan dengan perang dengan Bani Ammon. Tidak ada pemuda-pemuda Israel yang gagah perkasa, yang hebat dan berani seperti Yeftah. Itulah sebabnya kejahatan Yeftah itu dilihat dari manusia itu tidak baik. Orang terbuang, orang hina, orang kotor. Susah ke dia pun mama. Kalau dia pun mama lihat sah, hanya kawin sama ini yang dia baik. Tapi kalau dulu, tadi suka kawin kalau dia masih baik, kau belum. Persis dia pun mama jahat. Tapi rencana manusia itu selalu beda dengan rencana Tuhan. Bedanya apa? Ketika mau perang terjadi, orang-orang Israel, tua-tua Israel datang bermufakat, dan tua-tua datang panggil Yeftah, bilang mari pulang kau, jadi panglima perang. Yeftah langsung terima. Yeftah bilang dulu kau masuk usir beta, sekarang masuk datang kau panggil beta. Kalau mau demikian, kita buat perjanjian, kita bawa di hadapan Tuhan. Yeftah bilang apa? Kalau saya memimpin dan menang, saya jadi pemimpin kalian. Tua-tua bilang, silahkan, kami setuju. Buat perjanjian, bawa di Mispa. Ayat terakhir itu. Artinya kita pergi ke Mispa, kita bertemu dengan Tuhan, kita berdoa di sana supaya berjumpa dengan Tuhan. Kita sampaikan ini perkara. Jadi bukan hanya sekedar berjanji mulut. Karena manusia ini kalau janji mulut, wih bagus. Tapi setelah kalau sudah menang, siapa lu, siapa beta. Kalau banyak uang, lu banyak kawan. Lu ada jabatan, lu banyak kawan. Tapi kalau lu ada uang, lu ada apa-apanya. Mereka buat perjanjian dan mereka setelah berdoa, terjadilah perang. Dan Yeftah yang sudah terbentuk dengan roh keberanian, dengan mental yang kuat, gagah perkasa dan tidak takut mati, Tuhan sertai dia. Dan akhirnya apa? Orang Israel menang atas Bani Ammon. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi manusia mungkin Yeftah tidak terpakai. Akhirnya banyak yang bully dia, banyak yang olok dia, rendahkan dia, hina dia. Tapi bagi Tuhan ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh pada dia. Keberanian, mental yang kuat, yang kokoh, yang berani mati. Dan akhirnya Tuhan pakai. Ada kemenangan bagi bangsa Israel. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan setelah kemenangan itu, apa yang terjadi? Bapak, Mama, Saudara, sesuai dengan tema kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalan. Tadinya adik kakak bersaudara, Yeftah dengan adik-adik sambung dorang ini atau adik tiri ini, bakalai masalah apa? Harta. Tapi setelah Yeftah menang dan jadi panglima, satu perkara pertama, orang jadi panglima kalau dia jadi tentara, itu wajar, linear jalannya, lurus. Tapi kalau penjahat bisa jadi panglima, hanya karena Tuhan yang bisa berubah itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Penjahat bisa jadi panglima perang, tentara. Siapa mau bisa buat itu? Apakah orang dalam? Apakah uang? Sogok? Tidak ada. Tapi jika Tuhan berkenan untuk seseorang, tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, pertama dia dapat jabatan. Kedua harta. Yang tadi lo bakalai harta dari adik kakak sambung, adik-adik sambung. Sekarang adik-adik sambung silakan bakalai mama dengan Gilead punya harta berapa banyak, tidak dicatat. Tapi setelah dia menjadi panglima, dia punya harta berlipat-lipat kali ganda. Artinya yang terbuang bagi manusia, yang dihina oleh manusia, tidak dianggap manusia, Tuhan angkat untuk mempermalukan mereka. Bahwa harta di dunia sesaat, tapi orang yang ikut Tuhan, sumber berkat itu, dia akan mengalirkan berkat itu berlipat-lipat kali ganda dan tidak pernah akan habis-habisnya. Amin. Berkat Tuhan luar biasa. Yang berikut, dia bukan hanya jadi panglima, tapi jadi hakim. Bayangkan, pernah sekolah hakim. Dia pun sekolah di mana? Di Tanah Tob. Kalau di Kabupaten Kupang ada Tilong Tob. Di Israel sana ada Tanah Tob. Tanah Tob itu apa? Tempat jahat. Dia bukan sekolah reguler kok dapat ilmu dari dosen. Ini sekolahnya dari kawan-kawan penjahat. Tapi ada hal-hal baik yang Tuhan mau pakai. Dan akhirnya apa? Berani ambil keputusan. Maka Tuhan pakai dia. Orang Israel pakai dia menjadi hakim memutuskan perkara. Kurang lebih 6 tahun dia jadi hakim. Kalau kau satu periode lebih jadi hakim, uang sudah terlalu banyak. Siapa dulu bakalai motor, mana pun
mama pu harta, mama pu motor, mama pu sertifikat, mama pu BPKB, silakan dokon bakalai, tapi tak punya terlalu banyak. Mau di gudang kau, mau di mobil dinas kau, mau mobil pribadi, mau tinggal panggil anak buah satu datang, mau ajudan penjaga, semua Tuhan siapkan. Karena itu, hari ini apa yang kamu bakalai hari ini? Tinggalkan itu dan menyingkir, menyibak seperti air. Ketika datang ada batu, air itu menyibak mencari jalan dan lewat. Bukan ini hari dia berdiri ini batu, bagosip, omong merendahkan, fitnah orang. Kalau kita suka bully orang, merendahkan orang, sebenarnya kita sementara menerima orang punya kutuk, tapi orang sementara menerima kita punya berkah. Karena itu, jangan sekali-kali kita membuli orang bunuh diri. Wih, ini so tahu gereja begitu, pasti mabok-mabok, pasti putus cinta itu. Boleh komen-komen, tapi coba lu bilang Tuhan, hiburkanlah keluarga yang berduka. Itu baru namanya anak Tuhan. Atau pernahkah kita pikir temu orang yang bersalah, kau doa kasih dia? Atau justru kita bertempur satu dan satu, oh itu anak itu dulu sekolah, kau tempuh sekolah, oh itu dia baik, main dia model begitu. Kadang-kadang kita bertempur satu dan lain, bergosip satu dan lain, padahal lebih baik kau datang ke mana kau berdoa, bagian-bagian itu namanya hamba Tuhan. Amin. Banyak orang boleh mengakui dirinya hamba Tuhan, tapi kalau orang punya masalah, orang sakit, orang susah, dia tidak pernah perhatikan, kita bukanlah hamba Tuhan. Karena seperti itu orang Samaria dari gunung turun kok, perampok dong tangkap dia, pukul dia. Yang lewat siapa? Imam. Yang lewat siapa? Orang Lewi. Pernah perhatikan? Soalnya lewat. Tapi orang Samaria murah hati. Dia datang, dia obati dia, kasih dia uang, cari dia tempat penginapan. Bayangkan. Makanya lebih baik kita tidak perlu banyak omong tapi melakukan. Firman Tuhan terakhir kita tutup. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Ingat ini firman. Hanya baca saya segitu. Selesai. Tesalonika 1 ayat 8. 2 ayat 8. Ya, kita baca. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ya, ayat 8 poin yang saya mau ambil adalah bukan saja hanya omong Injil panjang lebar, tetapi membagi diri kami untuk kamu. Bagi diri itu apa? Coba khotbah kasih orang tukang sampah dong di sana. Langsung butuh itu. Bukan butuh tidak butuh firmannya. Firman tinggal omong sepotong, kasih dong makan minum, itu selesai. Itu udah mau hati lega. Amin. Amin. Kita khotbah di KPI panjang lebar, pulang orang juga tetap lapar, susah, sengsara. Karena itu ada saatnya kotong pi bagi Injil, tapi ada saatnya kotong juga pergi membagi diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Syukur firman Tuhan, kita berdoa.